Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genta dan Saputra dan teman saya Risto Ricardo ya. Kami dari jurusan RBSM kelas 12 DBSM yang bersekolah di SMK Negeri 11 Bungo. Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang menganalisis sistem starter. Apa aja sih komponen-komponennya? Yang pertama nih apa nih ya Bang Genta? Yang pertama ada stop kontak atau kunci kontak. Setelah itu ada fuse atau sekring ini. Setelah itu ada baterai. Setelah itu ada light atau lampu. Ini lampu indikator ya guys. Setelah itu ada relay starter dan tombol starter. Setelah itu ada motor starter. Ini yang menghubungkan ke mesin. Apa aja sih fungsinya? Mau pada tahu nggak? Yang pertama Apa aja sih? ada kunci kontak ya guys. Kalau kunci kontak ini berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan arus listrik. Yang kedua ada fuse atau sekring. Biasanya ini berguna untuk jika ada konslet dia akan memutuskan arus listrik dengan sendirinya. Yang ketiga ada lampu. Biasanya ini untuk menerangi komponen-komponen pada sistem starter. Setelah itu ada baterai. Baterai ini fungsinya apa? Untuk menyalurkan arus listrik ini ke berbagai komponen-komponen lainnya. Setelah itu ada relay starter. Ini mengontrol arus listrik yang menuju starter listrik itu. Nanti jikalau hidup baterainya, ini akan memutuskan atau membuka arus listrik itu. Setelah itu ada tombol starter. Tombol starter ini untuk menghidupkan mesin, untuk memudahkan mesin hidup. Jadi kita hanya menekan tombolnya seperti ini, kita hidupkan. Nah, seperti ini kita hidupkan. Setelah itu ada motor starter. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke mesin. Jadi jikalau ini kontak hidup, nah seperti ini dia. Ini akan menghubungkan ke mesin supaya mesin bergerak dengan cepat. Oke. Dan cara biasanya kan ada kerusakan juga di dalam sistem ini. Yang pertama ada kunci kontak nih. Biasanya kunci kontak ini terjadi kerusakan, dia nih berkarat atau seret. Dan cara membagusinya kita bisa memberikan bahan pelumas dan menggoyangkannya seperti ini sampai dia normal kembali. Yang kedua ada fuse, ini sekring. Biasanya dia ini terjadi konslet dan cara memperbaikinya dengan cara diganti. Soalnya kalau kita memperbaiki tidak akan mungkin. Yang ketiga ada lampu. Lampu ini biasanya dia ini untuk menerangi saat motor hidup. Dan jika dia sudah rusak, dia akan putus dan kita harus yang menggantinya juga. Setelah itu ada baterai. Bagaimana sih gangguan sistem pada baterai ini? Yaitu adalah lemot. Mengapa lemot? Karena baterai tidak terisi dengan penuh. Mungkin sudah lemah juga. Sudah lemah, bisa jadi lemah. Dan ada korosi timbul di sini atau karat ya. Seperti ini korosinya, Nah, bisa di zoom. ini kita bersihkan supaya terlihat bagus, baik, dan dia arus listriknya tidak kemana-mana. Setelah itu kita cas dengan baik ini. Setelah itu ke relay starter. Relay starter ini bisa kita buka atau tutupnya ini kan. Mengetahui bagaimana cara kerjanya itu ya bisa lah kita jelaskan nanti. Setelah itu bagaimana sih caranya ini supaya bagus lagi? Kita bersihkan. Kalau kita bersihkan masih menyala, berarti dia masih bagus. Kalau dia tidak bisa menyala lagi, berarti sudah rusak. Kita ganti dengan yang baru. Setelah itu ada tombol starter. Tombol starter ini sering berdebu ya guys. Kita bersihkan dengan cara disemprot. Kita bersihkan supaya dia sangat mudah menyalurkan nih arus listrik nih. Kita bersihkan dengan baik dan benar. Setelah itu ada motor starter. Biasanya dia ini dalamnya ini bisa jadi berkarat atau kotor. Dan fungsinya ini untuk menghidupkan motor jika dipencet tombol starter. Dan biasanya ini cara memperbaikinya dengan mengganti arang-arang yang di dalamnya. Biasanya itu sudah habis dia. Dah segitu saja. Oke guys, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.